Show. Talk Show kali ini akan mengangkat tema investasi properti di masa pandemi, untung atau buntung. Sebelumnya perkenalkan kami sebagai moderator dalam acara ini, saya Yuni. Saya Dea. Nah kali ini kita langsung aja undang narasumber keren kita Pak Krisna. Silakan Pak Krisna. Yuk kita tepuk tangan nih. Wuh. Jadi kenalin dulu nih Pak Krisna. Boleh. Kalau boleh tahu Pak Krisna sekarang bekerja sebagai marketing Ciputa Group ya? Betul, saat ini saya menjadi profesional di Ciputra Group. Tentunya Ciputra Group di bagian properti dan sampai saat ini sih seperti itu. Lalu untuk latar belakang pendidikannya bagaimana Pak? Atau sudah nyambung gitu dengan pekerjaan Bapak saat ini? Jadi begini, kalau misalkan kita bicara tentang latar belakang, dulunya itu saya kuliah S1 itu mengambil jurusan manajemen. Jadi memang pada saat saya mengambil perkuliahan pada waktu itu tidak terpikirkan oleh saya apakah saya nanti di bidang marketing, lalu apakah saya memasuki di dunia properti atau dunia-dunia lain seperti itu. Nah, saya jalani saja pada waktu itu untuk perkuliahan S1 saya. Lalu setelah lulus kebetulan ngobrol dengan kawan saya yang juga menjadi bagian dari Ciputra Group sekarang. Pada saat itu menawari posisi sebagai marketing di Ciputra Group dan tidak ada liniernya dari jurusan saya. Tetapi pada waktu itu saya merasa ini sepertinya tantangan bagi saya. Waktu itu saya merasa ini sepertinya panggilan bagi saya untuk bisa berkecimpung di dunia properti. Bagaimana saya menjualkan unit-unit properti yang bisa diketahui ya bahwa properti itu harganya cukup fantastis harganya. Jadi ya pada waktu itu saya mulai belajar meskipun tidak linear dengan latar belakang pendidikan S1 saya, tetapi saya coba melawan arus dari marketing di properti. Oh keren sih Kak. Terus ini kan tadi tidak linear karena kita tahu kan kalau manajemen itu bidangnya luas banget ya Pak. Manajemen luas, betul. Nah itu. Nah untuk sekarang kan lagi pandemi nih Pak, Iya. gimana sih marketing properti saat pandemi kan harganya mahal-mahal nih ya. Iya, Properti itu. oke. Kalau kita berbicara tentang marketing di saat pandemi, bisa kita ketahui semua ya bahwa harga-harga properti khususnya pada tahun 2020, pada waktu awal pandemi itu istilahnya menyerang ya, banyak sekali harga-harga properti itu yang terkoreksi. Nah, terkoreksi ini karena apa ya? Banyak sekali, yaitu penurunan daya beli masyarakat juga mulai menurun, lalu ekonomi di Indonesia juga mulai menurun juga. Nah, ini dampaknya begitu besar seperti itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip bisnisnya sedang susah dan lain-lain. Otomatis banyak yang melakukan rapid selling, banyak langsung yang jual propertinya masing-masing. Nah, karena untuk mendapatkan dana secara cepat. Nah, jadi banyak sekali memang alasan kenapa harga properti kemarin terkoreksi seperti itu. Cuman untuk garis besarnya itu sih lebih ke sana. Jadi pas pandemi ini demand-nya itu menurun gitu ya Pak, ibaratnya dengan daya beli masyarakat yang menurun juga kayak gitu. Kalau untuk demand, sebenarnya gini, menurunnya itu bukan karena ke propertinya. Kalau misalkan kita gali lagi lebih dalam, kenapa kok orang-orang kemarin banyak yang wait and see misalkan untuk membeli properti, atau kenapa kok banyak orang-orang itu yang tunda dulu deh beli properti. Nah kalau kita gali lebih dalam, biasanya bukan karena orang itu belum mau beli. Kadang banyak orang itu yang mau beli, tetapi dananya tidak ada. Atau ada yang mau beli, tapi takut. Waduh, situasi kayak gini nih, apa mending kita keep dulu aja atau seperti apa. Jadi lebih ke apa ya, sentimen yang nggak optimis ya, lebih ke pesimis seperti itu. Itu Masih kenapa? negatif gitu ya Pak? Iya, Pas negatif. pandemi. Jadi itu kenapa orang banyak yang takut, apalagi bisa kita ketahui bahwa harga properti ini
ratusan juta ya seperti itu. Ya, Otomatis nilainya orang besar. akan berpikir 2 kali, 3 kali. Apakah memang saya harus beli sekarang seperti itu? Mungkin seperti itu. Menurut Bapak dalam Ya. industri properti ini yang paling terdampak itu properti dalam bentuk apa ya Pak? Kalau industri properti yang paling terdampak ini Misalnya apartemen atau apa gitu. untuk saat ini itu lebih ke rata ya, hampir semua itu terdampak, saya kira. Dan mungkin kalau yang paling itu bisa dikatakan mungkin di apartemen. Karena saya sendiri juga di Ciputra Group masuk di bagian Ciputra Group yang apartemen seperti itu. Nah itu lebih terdampak daripada rumah. Cuman kalau misalkan dikatakan terdampak ya semua terdampak. Paling deras itu di apartemen. Karena sebenarnya kalau apartemen itu banyak sekali penghuninya itu yang ini kalau menurut pengalaman saya ya, kalau di Ciputra Group kalau orang yang beli apartemen itu biasanya banyak orang yang luar kota. Banyak orang-orang luar pulau. Nah, atau macam-macam lah. Nah, banyak yang tinggalin itu dari orang-orang perantauan ini adalah orang-orang yang berkuliah di Surabaya misalkan atau bersekolah di Surabaya. Nah, karena pandemi COVID-19 ini misalkan dari edukasi pun diharuskan untuk online, yang tidak harus datang ke sekolah atau perkuliahan. Nah, turunnya itu di sana kalau apartemen. Kalau rumah sih saya kira juga turun tetapi tidak sampai drastis lah. Terus ini kan walaupun masa pandemi Iya. dan apartemen ini kan mayoritas kosong, maksudnya kayak bahkan tidak berpenghuni selama masa Iya. pandemi dan penjualannya itu kurang tinggi. Iya. Tapi bisa kita lihat bahwa Ciputra Group ini bahkan berani bikin apartemen baru kayak apartemen Cornell, apartemen Denver gitu. Menurut Bapak itu gimana? Begini, ini tadi saya berbicara mengenai apartemen dalam sisi luas ya. Iya. Dalam sisi luas itu dalam arti hampir semua apartemen seperti itu kondisinya. Tetapi perlu digarisbawahi di sini adalah cara Ciputra Group dalam meluncurkan sebuah produk itu saya kira cukup berbeda. Nah, tadi sempat disinggung, kenapa kok Ciputra Group juga masih berani melaunching produk-produk apartemen seperti itu ya. Kami Ciputra Group itu melihat sebuah krisis itu adalah kesempatan tersendiri. Nah, jadi kami percaya bahwa setelah pandemi COVID ini berakhir, harga properti itu pasti akan naik. Nah, disitulah kita menyiapkan sebuah produk yang dibalut dengan promo-promo khusus, diskon khusus, dan juga harga-harga khusus. Dan tentunya yang perlu digarisbawahi, produk yang diluncurkan oleh Ciputra Group ini khususnya pada saat pandemi itu memberikan pembiayaan-pembiayaan yang ringan. Jadi DP-nya bisa diangsur lama dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kami melihat adanya peluang ke depannya kalau untuk harga properti itu setelah ini berakhir akan melonjak tinggi. Kebetulan memang untuk sekarang harganya masih bisa dikatakan naik tapi ada stagnannya. Nah, kita ambil peluang di sana. Kita coba berikan edukatif bagi para calon pembeli bahwa ini loh, kita luncurkan sebuah produk properti. Kami berikan edukasi bahwa kalau memang beli properti, ya saatnya ini sekarang. Kami membuka peluang bagi para calon-calon pembeli. Kami buka peluang, ini loh, gitu. Kita kasih momentum bahwa belilah pada saat harga properti ini masih rendah-rendahnya. Seperti itu. Wah, jadi kalau ditanya beli nanti atau sekarang itu jawabannya sekarang ya Pak. Betul. Momentumnya itu udah pas banget gitu. Betul, iya. Kalau ditanya beli properti sekarang atau nanti, ya harus sekarang. Sama halnya kalau kita namanya investasi ya, apalagi properti. Ya mungkin hampir semua investasi. Beli pada saat harga rendah-rendahnya. Pada saat di bottom itu, itulah kesempatan para calon konsumen itu, calon investor untuk membeli. Jualnya di saat harga tinggi-tingginya. Nah kalau untuk properti mungkin bisa saja dijual 5 tahun atau 10 tahun ke depan.
atau 15 tahun ke depan. Nah, itulah kuncinya di situ. Jadi belilah sekarang. Seperti itu. Kalau dari strategi Ciputra Group sendiri, apakah ada perbedaan ya Pak sebelum dan sesudah adanya pandemi ini? Strategi marketing atau apa semuanya? Kalau dari segi strategi Ciputra Group dari sebelum pandemi ya sampai sekarang ya, Benar. tentunya pasti ada perbedaan. Yang pertama dari sisi marketing pun kami juga melakukan perubahan yang cukup besar. Misalkan saja mungkin pada saat sebelum pandemi itu kami Ciputra Group juga lebih aktif dan gencar melakukan kegiatan marketing secara offline, kegiatan marketing yang face to face, hard selling seperti itu, dan mungkin mengadakan acara-acara yang intens seperti saat ini, modis atau kedai reka ini. Nah, tentu ada perbedaan pada saat pandemi. Pandemi, pemerintah juga membatasi kegiatan, lalu membatasi mobilitas. Nah, di sini mungkin Ciputra Group lebih berfokus di bidang online. Selain itu ada penyesuaian-penyesuaian lagi dari Ciputra Group, misalkan dari sisi produknya. Produknya ini yang dijual kami memberikan tambahan misalkan dengan setiap membeli unit kami bundling dengan smart home system. Sehingga pekerjaan Bapak Ibu di rumah work from home lebih nyaman. Nah itu misalkan, jadi kami menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Membeli unit properti di Ciputra Group, kami berikan juga air purifier untuk menjaga rumah tetap aman. Nah ini salah satu contohnya juga. Selain itu, Ciputra Group juga memberikan terobosan-terobosan baru saat pandemi dalam hal pembiayaan. Nah biasanya kan kita kalau berbicara tentang properti itu, aduh mahal, aduh DP-nya gimana kan gitu. Susah kan? Tentunya tidak. Di saat pandemi ini kami Ciputra Group justru memberikan pembiayaan-pembiayaan yang ringan, DP yang ringan, dan diangsur yang panjang. Nah, jadi kami berikan kemudahan juga seperti itu dari segi cara bayar. Jadi saya kira sangat-sangat sangat-sangat berbeda dari sebelum pandemi hingga pandemi saat ini. Kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang apa yang paling terdampak dalam artian terdampak negatif selama masa pandemi, yaitu penjualan apartemen. Nah, terus dengan adanya added value yang tadi Bapak sudah sebutkan, free air purifier dan lain-lain, smart home system, itu yang paling laris, dalam artian paling laku dalam masa pandemi ini apa, properti apa gitu? Untuk produknya? Iya, kayak rumah atau... Oh ya, kalau untuk saat ini, kalau yang paling laris, kalau kita bicara paling ya, tertinggi lah, ya rumah. Rumah, karena itu tadi, memang untuk pada saat ini beberapa kondisi ekonomi di Indonesia mulai menanjak, mulai naik, tetapi ada beberapa yang masih belum berubah. Kita bisa katakan new normal. Nah new normal ini ada beberapa aspek seperti pendidikan itu yang masih belum berubah. Beberapa pendidikan itu masih banyak yang yang sekolah dari rumah. Iya Pak, masih kebanyakan online gitu Pak. Masih betul. Jadi pasar apartemen ya menanjak. Saya katakan menanjak. Jadi sama-sama menanjak. Cuman tidak setinggi rumah karena itu tadi beberapa aspek itu masih belum berubah. Misalkan dari pendidikan juga masih belum memperbolehkan untuk tatap muka. Nah itu sekarang ini masih untuk apartemen tuh masih berusaha bangkit sambil menunggu keputusan baru dari pemerintah. Jadi kan tadi dijelasin kalau investasi properti itu sekarang saat yang tepat untuk beli. Betul, Gitu. sekarang saat yang tepat. Saatnya yang tepat untuk beli. Ya. Nah untuk memilih invest properti yang seperti apa nih Pak, yang bagus kali ini Pak? Jadi ini kan lebih ke
bagaimana sih cara memilih properti yang tepat di saat Nah, pandemi, bener, begitu bener ya? banget, Pak. Yang pertama yang harus digarisbawahi bagi para calon investor itu adalah satu, brandnya. Brand ini tidak boleh salah. Kita itu investasi sesuatu yang besar, sesuatu yang nilainya ratusan hingga miliaran rupiah. Jadi jangan sampai kita ini salah-salah dalam berinvestasi, salah pilih brand. Nah ini bahaya. Nah apa sih dampaknya? Kita kita bicara saja Ciputra Group. Kita ketahui bahwa Ciputra Group ini umurnya sudah 40 tahun. Bisa dibayangkan ya, pengalaman Ciputra Group yang sangat tinggi, 40 tahun, memimpin di dunia industri properti. Nah, ini tentu bukan sesuatu hal yang remeh, ini dampaknya sangat besar. Jadi pengalaman bagaimana Ciputra dalam 40 tahun ini membangun sebuah properti, bagaimana selama 40 tahun ini belajar dari kesalahan, lalu bagaimana Ciputra Group selama 40 tahun memelihara lingkungannya, menciptakan sebuah kota mandiri. Itu tidak tergantikan. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai brand, saya kira sangat-sangat dampaknya itu. Jadi dampak belakangnya itu sangat tinggi. Selain itu, bagi persepsi masyarakat atau calon pembeli, ya tentu misalkan kita memiliki sebuah unit properti di Ciputra Group, waktu kita jual nanti ya beda dong, seperti itu kan, otomatis persepsi orang itu pasti akan berbeda. Wah iya ini rumah di Ciputra Group loh gitu. Semua pasti akan merasakan, karena itu adalah dampak dari brandnya. Nah itu yang tidak main-main lah. Kadang kita kalau salah-salah memilih brand, ini bahaya. Kita mau beli properti harga ratusan juta. Misal kita mau di brand X. Brand X ini sudah lama belum ya? Kita nanti investasi, kita belum tahu track recordnya seperti apa. Pernah bangun apa? Pernah sebelumnya jualan apa? Oke, kalau memang pernah jualan, bagaimana pemeliharaan lingkungannya, bagaimana produknya? Ini masih perlu dievaluasi lagi. Sedangkan untuk calon investor yang istilahnya beli di brand yang ternama seperti Ciputra Group, apa yang perlu dikhawatirkan? Iya, semua pasti nggak ada yang bertanya-tanya. Misalkan kita bicara mengenai brand yang bagus, orang sudah tidak perlu ragu lagi untuk membeli. Benar Seperti sih itu. Pak, kayak kalau kita ngomongin Ciputra, orang pasti tahu semua gitu. Iya masa Jadi nggak brandnya tahu udah sih kuat, gitu, iya. betul. Apalagi kalau kita orang Surabaya, terus kita bicara Citraland. Semua pasti tahu. Mana ada nggak tahu Citraland, betul ya. Jadi orang pasti tahu. Lah kenapa orang tahu? Ya Karena pas brandingnya kembali lagi, kuat. brandnya kuat, betul. Jadi orang itu sudah tahu brandnya itu seperti apa. Kita kalau ngomong Citraland, langsung banyak di benak kita. Oh, perumahan yang paling gede. Oh, ada jiwoknya lengkap, ada banyak makanannya. Oh, itu yang UC di situ ya. Nah, Sebagai kota sendiri ya Pak. seperti kota mandiri sendiri betul. Iya. Jadi integrated, sudah punya fasilitas yang lengkap, fasilitas perbelanjaannya banyak, ada fasilitas pendidikan, dan banyak sekali gitu loh. Nah itu yang melekat, itu yang menjadi nilai tambah dari kita membeli properti. Jadi jangan, ingat kata-kata saya, jangan sampai yang enggak-enggak deh gitu loh. Jangan pilih yang enggak-enggak. Nanti pusingnya itu di belakang, bukan di depan. Jadi pilih kalau untuk investasi, namanya kita investasi ya, berarti kita ini mempercayakan uang kita untuk masa depan nanti, betul ya? Jangan sampai kita percayakan uang kita di sesuatu yang enggak jelas. Jadi kita mending, sudah ada yang jelas kok pilih yang tidak jelas, kan gitu. Konsep sederhananya kan seperti itu. Itu yang pertama dari segi brand. Lalu yang kedua adalah lokasinya. Nah ini perlu digarisbawahi juga untuk lokasi dari pengembang properti itu juga harus diperhatikan. Misal lokasinya tidak strategis, lalu aksesnya sulit,
Kita mau kembali ke rumah aja, aduh harus ngelewati ini, harus jalannya sempit. Wah ini gimana ini kan? Ya kan itu kan bisa jadi satu harga secondary juga pasti akan lebih murah. Terus untuk harganya nanti dijual lagi juga sulit untuk naik. Nah itu juga bisa jadi kendala. Selain itu bagi penghuni juga itu juga punya dampaknya. Misal membeli properti di lokasi yang kurang bagus, lalu tempat kerjanya misalkan di Surabaya Timur, lokasinya di Surabaya Barat ujung, Waduh. dekatnya Gresik. Wah, nah itu kan belum macetnya ya betul ya. Belum jalannya sempit, jalannya rusak-rusak. Nah ini yang orang itu kadang terlena di sini. Gitu. Kadang ada beberapa developer yang memberikan harga murah, tetapi jadi orang itu sudah terlena dulu dengan murahnya, ternyata begitu beli, cek lokasi, wah jalannya kayak gini, lokasinya jauh. Nah ini yang bahaya. Jadi tidak hanya bahaya bagi pembeli yang sudah membeli, tetapi bahaya juga bagi orang yang nanti yang akan ditawarkan secondary marketnya. Tentu pasti akan lebih selektif kalau misalkan kita ditawari sebuah unit secondary yang lokasinya kurang bagus. Nah ini sangat-sangat penting. Lokasi ini juga ndak harus akses fasilitasnya ada ndak nih di sekitar situ. Nah, misalkan kita membeli sebuah properti di properti X. Ada apa nih di sebelah-sebelah properti X? Oh ndak ada apa-apa. Kanan kiri? Ya kanan kiri ya hutan apa. Nah ya, tentu berbeda. Misalkan saya beli di properti A. Di mana itu? Itu loh sebelahnya UC. Wah ya pasti beda. Itu loh saya beli properti B. Di mana itu? Sebelahnya Jiwok. Ya, pasti dampaknya beda. Jadi kalau bisa lokasinya bagus, strategis, dilengkapi juga dengan fasilitas-fasilitas seperti fasilitas perbelanjaan, terus ada fasilitas pendidikan, ada fasilitas seperti transportasi umum. Nah ini juga perlu. Kadang kan kita misalkan membeli sebuah properti, harapannya kan nanti kita jual kembali ya ke orang. Kita kan enggak tahu nih orang ini suka naik angkutan umum misalkan. Tapi kita punya properti di pinggiran yang bahkan tidak dilewati oleh akses transportasi umum. Nah ini juga jadi masalah. Gitu. Jadi kalau bisa kita harus pilih lokasi yang tepat sehingga bisa memaksimalkan harga jual kembali nanti propertinya supaya bisa menanjak. Ngomong-ngomong tentang lokasi ya Pak, baiknya itu investasi properti di lokasi yang sudah kota besar atau di kota kecil gitu Pak? Kalau investasi properti lebih baik di kota besar atau kota kecil. Ini tergantung dari calon pembelinya. Kira-kira kebutuhannya di mana. Nah, kadang kan kita kalau menemui calon pembeli itu kan pasti latar belakangnya berbeda-beda. Tidak selalu sama. Ada yang calon pembeli itu mungkin dananya 300-an misalkan. Atau ada calon pembeli yang dananya MM-an juga punya. Nah ini kan tentu pasti berbeda. Memang kalau untuk calon pembeli yang memang dananya sangat minim, otomatis ya mau tidak mau kadang pilihan terakhir memang hunian di pinggir kota seperti itu. Lalu kalau misalkan punya dana, saran saya mending ambil yang di kota saja. Gitu. Jadi kalau saran saya mending ambil di kota. Karena itu tadi dari segi keunggulan-keunggulan fasilitas saja dan lokasi juga sudah menang. Lebih prospek ke depannya gitu ya Pak? Lebih prospek. Jadi istilahnya kalau kita bicara prospek investasi. Nah ini kan kita bukan bicara cuma beli saja kan ya. Kita bicara investasi kan tadi. Kalau kita ngomong beli dan invest, ya jangan enak dibelinya aja ke kita, tetapi nanti nilai investasinya nggak ada. Nah ini kan beda. Sebisa mungkin kita beli properti, kita nikmati, tetapi 10 tahun ke depan
harganya bisa berkali-kali lipat, kenapa tidak? Nah, jadi saran saya kalau misalkan calon pembeli punya dana, mending ambil yang di kota saja. Gitu. Karena apa namanya? Ya apa ya, masih banyak pilihan bagus di tengah kota juga masih banyak. Seperti itu. Oke Pak, jadi meskipun budget minim itu nggak memungkiri untuk bisa ini ya investasi properti gitu ya Pak. Nah, betul. Jadi begini, tadi kan saya katakan bahwa kalau punya dana ya cari di kota aja kan kayak gitu. Loh, tapi Pak nggak punya dana, tapi pingin di kota misalkan. Apakah bisa? Ya bisa dong, gitu loh. Ini kan semua persepsi. Ini kan semua orang ini mungkin punya persepsi kan. Istilahnya, aduh dana saya minim, masa bisa beli di properti di Surabaya. Nah, ini perlu dikoreksi kembali. Karena apa? Developer justru pada saat pandemi itu memberikan pembiayaan ringan-ringan seperti yang tadi saya sampaikan. Khususnya di Ciputra Group juga seperti itu. Kami memberikan DP yang sangat rendah, tapi angsurannya bisa panjang. Ada perubahan kebijakan dari pemerintah pada saat pandemi ini, yaitu untuk properti dengan luas bangunan di bawah 70 meter persegi, DP-nya paling kecil bisa 5%. Loh 5% Pak, kalau dari 1M banyak. Ya, kita bisa selektif lagi untuk itu. 5% misalkan kan banyak. Untuk harga-harga properti kan enggak semua harus 1 miliar. Ada yang ratusan juta, ada yang 400 juta, ada yang 500 juta. Karena beberapa proyek di Ciputra Group ada. Untuk hunian harganya mulai dari 400 juta ada. Kita anggaplah 400 juta deh. 5%-nya berapa? Kan sangat kecil. Bayangkan, DP-nya 5%, nggak cuma 5%, bisa diangsur 24 bulan. 12 bulan, 24 bulan. Nah, jadinya ringan. Kita bayar DP cuma sejutaan. 1 bulan itu 1 juta. 1 juta sekian, 1 juta sekian. Masa nggak bisa? Ngopi kan bisa. Iya kan? Nah, apa namanya? Ini yang mindset yang harus dirubah. Kalau memang pada saat ini para calon investor atau calon pembeli memiliki dana yang cukup, inilah saatnya kalau untuk beli properti. Sudah jangan ditunda. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, developer itu mendukung penuh calon-calon investor yang ingin investasi dengan cara diberikan pembiayaan-pembiayaan yang ringan. Tidak hanya itu. Jadi tidak hanya diberikan DP yang ringan dan panjang. Kita ketahui bahwa BI rate juga diturunkan pada saat pandemi. Untuk bunga KPR juga. Bunga KPR dari bank diturunkan, juga didukung oleh pemerintah. Nah, kenapa sih? Jadi kalau misalkan saya mengatakan tadi bahwa investasi properti pada saat pandemi itu pasti untungnya, sebelum pandemi juga untung, setelah pandemi juga untung. Kata-kata saya ini juga didukung oleh berbagai pihak. Kita bisa ketahui ya bahwa industri properti ini adalah lokomotif dari 174 gerbong industri lainnya. Jadi ada 174 bisnis turunan dari industri properti. Jadi kalau industri properti ini menurun, 174 jenis bisnis lainnya itu juga terdampak. Nah, kalau industri properti ini naik, 174 gerbong bisnis lainnya itu juga terdampak. Nah, artinya apa? Bahwa industri properti ini sangat penting. Perannya tuh sangat besar. Jadi didukung semua oleh pemerintah, oleh BI, bahkan oleh developer yang jual aja kita dukung. Nah, itu kenapa industri properti tidak ada matinya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau kita diskusi lebih dalam lagi, jadi bukan cuma
pada saat pandemi untung, ya tidak. Apakah selesai pandemi terus jadi tidak untung Pak? Ya enggak gitu. Justru setelah kita dalami semua ini bahwa kita berinvestasi properti itu selalu untung. Nah pertanyaannya lagi, selain yang saya paparkan tadi, kalau saya bicara industri properti, kita ngomong properti ya, properti itu kan hunian. Manusia itu punya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokoknya ada 3. Sandang, pangan, papan. Calon investor perlu tahu, satu-satunya instrumen investasi yang ada di 3 hal itu, 3 aspek ini, cuma properti. Kok bisa Pak? Mana ada investasi di baju? Oh iya benar juga. Nggak Beli ada. aja ya Pak. Beli. Saya mau investasi di makanan deh, nggak ada. Saya mau investasi di capjay deh, nggak bisa. Kalau papan, apa yang diinvestasikan? Kalau kita ngomong papan, hunian, ya properti itu sendiri. Emas bukan termasuk sandang pangan papan. Bukan. Saham juga bukan termasuk sandang pangan papan. Properti termasuk papan. Jadi properti ini adalah satu dari 3 kebutuhan pokok manusia yang tidak akan pernah tergantikan. Itu properti. Kita nggak bisa tidur tanpa hunian. Betul. Properti pasti dicari. Yang kedua, kalau kita tahu manusia itu selalu berkembang biak, betul? Nah, sepakat ya. Kalau manusia berkembang biak, otomatis jumlah penduduk akan semakin meningkat. Tetapi apakah bumi ini membesar juga seiring berkembang biaknya manusia? Tidak. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, apakah pulau di Indonesia ini semakin membesar? Tidak. Jadi properti ini mengandung unsur kelangkaan. Unsur kelangkaan ini yang bisa mendongkrak nilai harga properti ke depannya. Jadi beli sekarang, mumpung sekarang diberikan peluang, mumpung sekarang diberikan banyak enaknya istilahnya gitu. Kita ngomong kasarnya seperti itu, udah dikasih enak banyak, pembiayaan murah, promo dibanding semua banyak. Inilah saatnya. Terus ngomong-ngomong soal investasi yang tadi kan selama sekarang kan masih pandemi jadi harganya itu kan lebih murah. Iya. Oleh karena itu kita harus berinvestasi sekarang. Nah itu kan tujuannya untuk ke depan yaitu setelah masa pandemi, setelah ekonomi ini naik dan kehidupan mulai berangsur normal. Berarti kita harus menunggu dulu gitu ya Pak, habis beli kita anggurin dulu atau kayak gimana Pak? Oke, banyak kalau ini tergantung dari latar belakang dari calon pembeli juga. Kadang selama saya bekerja di Ciputra Group ini juga ada banyak alasan kenapa konsumen itu membeli. Ada yang membeli untuk investasi itu, misalkan saya mau beli untuk investasi nih, tapi 2 tahun 3 tahun ini mau saya tinggalin dulu. Ada yang saya punya rumah sudah 3 di Surabaya. Ini rumah keempat saya beli di Ciputra Group. Saya biarkan saja deh misalkan. Ada. Jadi sebenarnya tergantung dari calon pembelinya. Mau dibiarkan saja, nggak apa-apa. Sambil ditinggalin juga nggak apa-apa. Nah ini garis bawahnya. Lucunya properti makin ditinggal, makin untung. Nah ini loh. Kalau kita investasi saham, ditinggal, buyar. Belum tentu Kan naik gitu ya Pak. Belum tentu naik. Tahu-tahu turun kita nggak sadar. Tapi kalau kita bicara tentang investasi rumah, apartemen, kafling, ruko, kita tinggal 10 tahun ke depan pasti akan naik. Udah gini aja deh. Mungkin para calon investor pasti, semua kalau dari properti pasti bilang harganya naik, nggak mungkin harganya makin turun. Boleh diketahui bahwa harga rumah di Citraland, khususnya di rumah-rumah di bagian depan, pada waktu 2005 itu harganya masih 400 juta.
Kalau misalkan saya berikan contoh, itu perumahan yang di dekatnya Jiwok. Itu pada waktu itu harga 400 jutaan. Memang jual kafling. Kita bangun sendiri bisa. Itu pada waktu itu harga 400 jutaan, mungkin nggak nyampe. Tapi sekarang harga rumah di dekat Jiwok sana, beberapa klaster-klaster di sana, uang 2 miliar itu sekarang tidak cukup untuk beli rumah di lokasi depan. Itu tidak cukup. Untuk beli secondary-nya ya saya bilang, itu sudah tidak cukup. Mereka sudah patok harga pasar itu sekitar 4 miliar hingga 5 miliar. Bayangkan dari harga 400 juta pada tahun 2005-2006. Sekarang 2021 harganya itu 4 sampai 5 M. Benar-benar drastis ya Pak naiknya. Betul-betul drastis. Kenapa? Kok dulu murah ya? Itu tadi bahwa properti ini memang terus naik. Dan juga selain kenaikannya atas dasar kelangkaan atau atas dasar kebutuhan pokok, ada banyak aspek-aspek lain yang menciptakan sebuah investasi properti itu semakin naik. Yang tadi saya sampaikan, fasilitas. Dulu perumahan di Citraland yang saya katakan 400 hingga 500 juta, tidak ada Jiwok. Pada waktu itu tidak ada. Tidak ada akses yang masuk di gerbang Citraland itu. Tidak ada. Aksesnya hanya melewati di Lontar. Waktu itu. Jadi aksesnya minta ampun itu Pak. iya, aksesnya juga terbatas. Fasilitas juga belum ada fasilitas seperti F&B. Jiwok belum ada. Terus pada waktu itu juga mungkin juga di waktu masa awal berdirinya UC juga. Itu masih murah. Jadi selain tadi kebutuhan pokok apa, begitu rumah di Citraland harga 400-500 juta, kami Ciputra Group selalu memberikan produk yang kami perhatikan pemeliharaannya dan fasilitasnya. Kami berikan itu fasilitas. Seperti Jiwok, fasilitas tempat makan ya. Terus ada pertokoan-pertokoan di Jiwok. Mungkin ada apotek, apa semua dan lain-lain. Menjadikan kawasan di sana ramai. Naik drastis. Jadi banyak sekali aspeknya. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang dilakukan developer saja sudah mempengaruhi harga penjualannya. Jadi nggak hanya aspek eksternal kalau kita bicara, tetapi aspek dari developer itu sendiri juga bisa loh mendongkrak harga properti produknya. Nah makanya kita harus kembali lagi pilih brandnya yang pasti-pasti aja. Gitu loh, pemeliharanya sudah jelas, nyaman, asri, aman, itu semua sudah pasti terpenuhi. Lalu kami developer, khususnya Ciputra Group, memberikan dukungan banyak bagi para penghuni di sana. Kita selalu maintenance jalan, kita selalu maintenance kebersihan di sana, kita selalu berikan area-area komersil untuk meramaikan area di sana. Nah kalau ramai, yang untung ya penghuni di sana. Pastinya harga akan naik juga. Nah itu tadi makanya banyak sekali aspek yang perlu diperhatikan. Khususnya pada saat pandemi COVID seperti ini, kita harus berpikir cerdas. Saat pandemi begini sangat sulit ya bagi kita untuk beberapa orang, sebagian orang pasti mengalami kesulitan sebelumnya. Untuk itu kita harus memilih dengan cerdas. Di masa pandemi ini kita harus lebih teliti lagi, kita harus lebih memilah-milah lagi dalam kita memilih sebuah properti. Itu betul-betul harus dicari yang paling terbaik. Rugi maksud saya. Jadi kalau kita mau untung, kita investasi harapannya untung. Kenapa kita cari yang aneh-aneh? Sudah ada yang jelas di depan mata kita, janganlah kita cari yang tidak jelas. Seperti itu. Harapannya supaya gain margin dari investasi properti kita semakin tinggi.
Jadi selama masa pandemi ini, selama kita itu Ya, yakin bahwa brandnya itu sudah benar, produknya sudah pasti terpercaya dan berkualitas, ya, kita nggak perlu banyak pikir lagi selama kita ada budget, kita harus berani investasi gitu ya Pak. betul. Jadi kalau kita ini kan apalagi pada saat pandemi seperti ini kan semua berbondong-bondong ke digitalisasi. Iya sebenarnya sebelum pandemi sudah mulai digitalisasi sih. Cuman kan begitu kita dihadapkan dengan situasi pandemi yang mendadak, akhirnya banyak orang, apalagi instansi pendidikan, itu langsung semua beralih ke digitalisasi online. Nah, salah satu keunggulannya adalah kita bertransformasi ke digitalisasi lebih cepat. Nah, digitalisasi ini sangat membantu kita. Apalagi dalam kita memilih sebuah properti. Di era digitalisasi ini sudah tidak sulit memilih properti yang pas untuk kita. Semuanya serba online. Semuanya serba transparan. Kita mau cari properti A, B, dan C sangat mudah didapat dengan online. Kita bisa membuka websitenya, kita bisa menghubungi lewat email, kita bisa menghubungi lewat WhatsApp, Instagram, dan lain-lain banyak. Nah, keunggulan ini harus kita manfaatkan. Dengan mudah kita dapatkan informasi sebuah properti, kita harus gunakan itu secara maksimal. Kita harus teliti betul tentang properti yang akan kita beli. Kita harus cek lokasi kita. Sekarang ada di Gmaps semua. Bahkan di Gmaps pun kita bisa melihat aktualisasi kondisi jalannya seperti apa. Nah itu tadi, jadi justru di era pandemi seperti ini dengan digitalisasi yang sudah mulai modern dan serba online, saya kira sudah tidak sulit lah bagi para calon investor untuk memilih properti yang tepat. Jadi jangan udah muda loh, masa masih salah beli properti ya, maksud saya seperti itu. Ya, jadi informasi tentang produk itu udah jelas gitu ya Pak. Apalagi kan bisa lihat secara langsung kayak luas rumahnya kayak gitu-gitu. Iya betul, luas rumahnya, lalu jenis propertinya, Nah, ya benar. lalu ada tipe-tipenya, kan ada banyak. Itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari calon investor. Seperti itu, jadi sudah tidak sulit sekarang. Bahkan ya ini bahkan review properti banyak di YouTube. Iya, Banyak Pak, ya. orang, iya banyak sekali blogger-blogger properti atau profesional dibilang properti itu melakukan review di YouTube. Jadi bikin video, banyak juga properti YouTuber. Nah, itu bisa transparan di situ. Gitu. Jadi kita udah dihadapkan dengan kemudahan. Saya kira kita harus manfaatkan itu secara maksimal. Berbicara mengenai digitalisasi, kan Ya. selama masa pandemi ini ada beberapa orang yang masih nggak berani keluar rumah meskipun COVID-nya sudah turun. Ya. Saya takut, saya nggak mau, saya visit ke properti gitu. Ya, Nah kira-kira kalau Ciputra Group mungkin ada kayak Zoom nunjukin rumahnya, kayak dalamnya kayak apa gitu atau gimana Pak? oke. Kalau masalah itu tidak perlu khawatir karena kami Ciputra Group sudah menyiapkan itu dari sebelum pandemi COVID-19. Kami sebenarnya sudah mulai merana ke digitalisasi. Kalau untuk calon investor yang ingin melihat produk properti dari Ciputra Group, gampang. Kami sudah membuatkan 360 show unit dari Ciputra Group. Jadi kita memiliki 360, kita memiliki kita ngomongnya augmented reality ya, AR, AR. AR ini 360, 360 bisa dilihat dari segala sisi hanya melalui handphone saja. Jadi nggak perlu datang, itu sudah bentuk aktual video 360 dari unit Ciputra Group. Itu sudah ada ya Pak sekarang ya Pak? Sudah ada. Jadi Gimana Pak? Keren banget itu Pak. iya, jadi bisa langsung saja cek di websitenya itu ada semua. Kalau mau lihat sebuah
properti A misalkan. Kita pencet aja, nanti pilih yang seunit, semua sudah nampak. Nah, apalagi kami membuat sebuah development khusus di bidang website, karena ini adalah ulang tahun Ciputra Group ke-40 tahun. Nah, kami ada website Ciputra Festival 40 tahun. Di situ malah lebih lengkap. Kita masukkan 140 lebih proyek Ciputra Group. 140 lebih, bayangkan. Se-Indonesia di satu website itu saja. Jadi klik website itu 140 proyek bisa dilihat. Tidak perlu ribet. Tidak perlu bingung lagi. Saya harus ke sini atau saya harus, tidak usah. Satu pintu. Kami Ciputra Group sudah menyiapkan itu. Kemudahan-kemudahan secara digitalisasi ini sudah kami siapkan. Memang berbeda ya Pak kalau Ciputra Group ini. Wah Iya. benar-benar luar biasa. Satu langkah lebih maju. Lebih maju, daripada yang lain. betul. Kita memang one step ahead ya. Jadi kita kerja itu memang didasari oleh budaya IPE. Ya saya kira Bapak Ibu di sini yang dari UC saya kira sudah pasti diperkenalkan apa itu IPE. Nah, itu tadi IPE ini menciptakan sebuah terobosan selalu di kami Ciputra Group. Jadi dengan IPE, budaya kerja IPE ini sebagaimana mungkin kita bisa mengantisipasi setiap masalah. Bahkan kita sudah menyiapkan solusinya sebelum masalah itu hadir. Nah ini yang sangat menarik. Jadi kita bukan, biasanya kan banyak, saya kira banyak sekali company, banyak sekali perusahaan yang istilahnya yang keren-keren strategiknya. Banyak perusahaan yang bisa melewati krisis, banyak perusahaan yang bisa melewati pandemik dengan lincah pada saat pandemik itu melanda. Tetapi lebih hebat lagi kalau misalkan sebelum masalah itu melanda, kita perusahaan sudah bisa mengantisipasi. Nah ini kelasnya sudah berbeda. Itu kenapa apa yang Pak Ciputra tanamkan dari setiap kita karyawan Ciputra Group, yaitu IPE itu tadi yang menciptakan kita sebuah budaya kerja one step ahead. Nah itu tadi juga bisa menjadi solusi bagi kami pada saat pandemi. Itu kenapa pandemi justru kami juga terus melakukan penjualan properti, yaitu karena komitmen kami. Kami dalam membangun sebuah properti khususnya pada saat pandemi, kami terus menjaga komitmen kami pada calon pembeli dan yang sudah membeli. Kami profesional, kami memiliki integritas sehingga apa yang kami jualkan kepada para pembeli atau yang sudah membeli pada saat pandemi COVID-19 ini, kami akan bayar itu. Banyak soalnya developer lain itu pada saat pandemi mungkin cash flow-nya kurang, akhirnya serah terima terlambat. Nah, kami Ciputra Group tidak pernah melakukan seperti itu. Jadi kami terus menjaga komitmen kami terus menjaga integritas kami, profesionalisme kami dalam melakukan penjualan properti sehingga kami Ciputra Group terus dipercaya oleh konsumen. Bahkan pada saat pandemi seperti ini banyak sekali konsumen yang tetap percaya pada produk-produk kami Ciputra Group. Seperti itu. Lalu trik yang kedua untuk Ciputra Group bisa berkecimpung di dunia properti ini pada saat pandemi adalah entrepreneurship. Nah, entrepreneurship ini seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu menciptakan sebuah produk-produk yang dibalut dengan promo-promo menarik, diberikan bonus-bonus yang sesuai dengan kebutuhan orang pada saat pandemi. Nah, lalu bagaimana menciptakan sebuah skema pembayaran sehingga calon investor bisa berinvestasi. Nah, itu adalah langkah entrepreneur dari kami setiap karyawan Ciputra Group.
Wih, benar-benar membantu di kala pandemi gitu ya Pak. Jadi kita itu nggak perlu pusing-pusing milih beli rumah yang kayak gimana. Ibaratnya jangan karena murah kita Iya, jadi beli, tapi karena emang fasilitas, karena value yang lain gitu. iya, betul. Jadi jangan sampai kita terlena karena murahnya. Nah ini kan bahaya ini gitu loh. Murah tapi nanti untung nggak gitu loh. Nah, nggak ada Jangan-jangan, perkembangan gitu kan. nah jangan-jangan nanti kita beli murah tambah buntung. Nah ini jadi tambah masalah. Oh harapannya kita namanya investasi, harapannya dijual tambah untung kan seperti itu. Nah itu yang harus ditanamkan di setiap mindset calon investor, khususnya investor properti. Ngomong-ngomong, Iya. kayak selama masa pandemi ini, produk baru apa yang Ciputra Group maksudnya launch selain apartemen yang tadi di dekatnya Yusi? Kalau untuk produk baru, kami juga meluncurkan produk baru di Wiyung. Jadi kami Ciputra Group meluncurkan sebuah tower apartemen di daerah Wiyung. Jadi ini di luar dari Citraland Surabaya. Di daerah Wiyung ini namanya Citraland Vitorio. Oh iya, Dengan kayak kalau nggak salah waktu itu saya sempat melewati di jalan rayanya itu kan Pak, yang kanan jalan. iya betul. Jadi Citraland Vitorio itu lokasinya di 0 km Jalan Raya Menganti. Sangat strategis di sana karena kita bisa ketahui bahwa Jalan Raya Wiyung ini prospek kedepannya sangat bagus. Diperhatikan juga oleh pemerintah, lalu fasilitas-fasilitasnya sangat banyak di daerah sana. Dekat juga dengan akses tol. Nah itu produk baru yang kami luncurkan di Wiyung, sebuah apartemen Alessandro yang nantinya connected dan direct access to lifestyle mall. Jadi di Wiyung, saya kasih bocoran ya, di Wiyung nanti ada mallnya. Jadi akan dibangun mall di Wiyung. Ada mallnya. Iya. Wah nggak kalah sama lifestyle mall yang di UC ya Pak. Wah ya enggak kalah otomatis. Kami pasti setiap proyek yang kami luncurkan, kami pasti sematkan keunggulan masing-masing. Nah seperti itu. Jadi kami perhatikan di setiap proyeknya. Jadi kami mau buat proyek di Sidoarjo pun, kami perhatikan dengan betul fasilitas yang harus disematkan di setiap produk-produknya. Sehingga konsumen yang beli sekarang nantinya akan puas. Jadi kebutuhan hidup, kebutuhan pokok semua sudah terpenuhi, nilai investasi nanti bakal naik. Itu yang diharapkan oleh Ciputra Group. Itu adalah buah dari IPE. Jadi kalau IPE ini adalah sebuah input di setiap pekerjaan kita, output kami itu adalah sebuah kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Puas dalam arti apa? Puas dari produknya, puas dari jasanya, puas dari nilai investasinya. Itu yang terus kami jaga. Oke, jadi balik lagi ya Pak. Kalau ditanya beli investasi, Iya. properti, nanti atau sekarang? Itu jawabannya adalah sekarang ya Pak. Sekarang, jadi ini Sekarang. digarisbawahi lagi bahwa untuk investasi properti jangan ditunda. Ini lagi murah-murahnya. Lagi murah-murahnya dan pilih brand yang udah punya pengalaman Betul. yang paling apa ya, pengalamannya yang udah ini Paling lama mantep gitu. lah ini Ya, sudah paling mantep pengalaman yang kan pengalaman ini tidak bisa digantikan. gitu. Nah benar-benar. Kalau kita ngomong keunggulan yang bisa digantikan itu kan banyak. ya bisa Tapi ditiru gitu bisa Pak. ditiru atau bisa dilawan ya. Tapi kalau kita ngomong pengalaman, kita ngomong umur, ya jangan ngalahin senior lah, seperti itu. Jadi kalau kita udah ngomong umur itu sudah tidak bisa. Jadi pilih yang pasti-pasti aja dan segeralah investasi properti, jangan ditunda lagi karena nanti tentu akan Bapak Ibu bisa kehilangan kesempatan ya saya kira. Ya apakah nanti kalau investasi properti pada saat nanti setelah pandemi, mungkin enggak tahu saya pandeminya kapan beberapa tahun lagi. Apakah tidak untung? Ya untung. Saya katakan tadi bahwa properti ini kebutuhan pokok dan mengandung unsur kelangkaan. Jadi sudah pasti untung. Tetapi kalau belinya pada saat sekarang, pada saat pandemi COVID-19 sekarang, untungnya itu lebih berlipat-lipat. Karena ini lagi murah-murahnya. Promonya lagi berlimpah, bonusnya banyak.
dan pembiayaan-pembiayanya yang ringan. Itu tadi yang perlu digarisbawahi bahwa jangan ditunda-tunda lagi dah seperti itu. Jadi kesimpulannya investasi properti di masa pandemi itu untung ya Pak, bukan buntung. Untung, jangan buntung. Jadi ya tapi itu tadi kan jangan sampai kita salah pilih. Memang beberapa pengalaman dari konsumen, khususnya konsumen yang pernah saya temui di Ciputra Group, itu beberapa juga mengalami kebuntungan pada saat investasi properti. Tetapi saya gali lebih dalam, saya tanya ke konsumen-konsumen tersebut, kenapa kok buntung? Bapak kan investasinya di properti. Waktu saya gali lebih dalam, ternyata didapati bahwa konsumen ini membeli properti yang kurang jelas. Jadi sempat ada konsumen, saya tidak akan mengatakan ini konsumennya siapa dan propertinya di mana. Konsumen ini membeli sebuah properti yang harganya cukup murah, tetapi brandnya juga brand yang saya kira saya juga baru tahu ada brand seperti ini. Beliau beli karena murah pada waktu itu ditawari. Tetapi dengan brand yang kurang jelas, lalu pengalaman yang tidak ada, akhirnya proyeknya berhenti di tengah jalan. Kenapa proyeknya berhenti di tengah jalan? Jadi pada saat sebuah developer properti ini menjual produknya, tetapi developer ini tidak memenuhi integritasnya. Bawa lari ya Pak? Belum dibawa lari, jadi beberapa persyaratan perizinan, legalitas dari sebuah unit properti, lalu sertifikat dari tanah induk itu masih belum selesai atau belum dipenuhi. Tetapi developer tersebut menjual. Jadi jual dulu, padahal beberapa aspek dan persyaratan masih belum dipenuhi. Nah ini jadi masalah. Akhirnya pengembang tidak bisa membangun rumah. Mungkin dead end ya, jalan buntu, sehingga kabur. Nah ini yang bahaya. Jadi kalau misalkan dikatakan apakah investasi properti pasti untung meskipun kita tutup mata nggak lihat mau investasi. Saya katakan tidak. Jadi jangan sampai calon investor ini salah mengartikan maksud saya. Pasti untung. Kalau Bapak Ibu memperhatikan aspek-aspek yang sudah saya katakan sebelumnya seperti aspek brand, lokasi, pemeliharaan. Nah, atau legalitas juga harus diperhatikan. Nah kalau selama memperhatikan itu, saya kira semua pasti untung. Yang penting kita jangan sampai salah pilih, kita jangan sampai salah berinvestasi. Selama kita investasi di pengembang yang tepat, saya kira pasti untungnya. Bahkan bisa berlipat-lipat. Oke, jadi teman-teman kita kalau mau investasi properti jangan hanya ini ya, lihat harga murahnya aja. Tapi harus lihat developernya itu punya nama apa enggak. Terus pengembangan mereka itu emang terarah atau enggak. Produknya berkualitas atau enggak. Betul sekali. Betul, jadi banyak aspek yang harus dilihat. Harga bukan menjadi acuan utama benar sekali. dalam kita melakukan investasi. Ya. Itu banyak sekali ya properti yang memberikan pembiayaan yang sangat ringan. Jadi jangan sampai terkecoh lagi oleh harga, mending kita pilih properti yang betul-betul tepat. Meskipun harga lebih mahal sedikit, manfaat kedepannya, investasi kedepannya
berlipat-lipat. Harus memikirkan jangka panjang gitu ya Pak. Jangka nggak hanya panjang, jadi sekarang jangan gitu. jangka pendek melihat price list sekarang, waduh murah ya, beli sekarang nih. Ya jangan, kita harus visioner dalam kita memilih sebuah properti, kita harus cek bener nggak ini pengembangnya bagus, bener nggak ini pengembangnya terpercaya, barulah kita membeli properti ini. Mahal sedikit tidak apa-apa, asal kedepannya dapat menghasilkan investasi yang untung berlipat. Nah kalau kita investasi, kita mendapatkan untung yang banyak, kembali lagi, yang bahagia keluarga. Jadi kita sudah tidak membahas tentang diri sendiri, tetapi kita harus ingat tentang keluarga juga. Otomatis dampaknya ini kemana-mana. Kalau kita misalkan punya investasi dan berhasil, seperti itu. Jadi ini talk show kita dari Pak Krisna ya. Ya. Bener keren banget ya. Jadi banyak-banyak insight baru nih. Jangan hanya asal milih properti gitu. Nah mungkin dari Pak Krisna sendiri ada closing statementnya kayak mungkin promosinya Cipta Group atau ada produk baru apa, sistem baru apa kayak gitu. Kalau untuk produk baru saya kira yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami Ciputra Group meluncurkan sebuah produk baru, produk hunian vertikal atau bisa kita katakan apartemen. Nah apartemen ini tentunya untuk saat ini sudah menjadi alternatif ya bagi kita karena mahalnya properti, mahalnya harga rumah di Surabaya. Untuk itu kami menciptakan sebuah terobosan baru dari Ciputra Group, yaitu sebuah hunian apartemen dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau, yaitu 400 jutaan saja. Angsurannya juga ringan, 2 jutaan saja. Nah, lalu kalau mungkin closing statement dari saya dalam hal properti ini, the best investment is on earth itself. Jadi kalau kita mau investasi, yang terbaik adalah ya di bumi itu sendiri. Ya, jadi kita memiliki hunian itu adalah sebuah kewajiban. Dan kalau bisa, kalau memang hunian adalah kewajiban, kenapa enggak kita memiliki hunian plus ditambahkan memiliki nilai investasi. Untungnya tidak hanya dirasakan sendirian, tetapi dirasakan oleh seluruh keluarga. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih untuk Pak Krisna tempat dan waktunya. Terima kasih. Demikian talk show ini berakhir. Sampai jumpa pada talk show kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Krisna. Terima kasih Pak Krisna.